Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul pengelolaan operasional untuk meningkatkan kualitas suatu bisnis. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Tri Suciana dengan NIM 22102223. Muhammad Richard Jilandari B dengan NIM 2210222026. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama dari kelompok kami, yaitu konsep operasi dan pertumbuhan kualitas suatu bisnis. Manajemen operasi adalah disiplin ilmu yang diterapkan di berbagai perusahaan manufaktur maupun jasa. Pengenalan manajemen operasi perlu dilakukan dengan benar sebelum membahas masalah-masalah yang lain di dalam operasi. Diterapkan di seluruh dunia pada seluruh usaha produksi, baik di kantor, gudang, restoran, pusat perbelanjaan maupun pabrik. Setiap perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa pastilah melaksanakan manajemen operasi. Manajemen operasi merupakan area fungsional dalam manajemen seperti manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen sumber daya manusia. Manajemen operasi jasa mempunyai pengertian yang lebih sempit daripada manajemen operasi. Manajemen operasi mengandung arti ilmu manajemen operasi yang ditetapkan di pabrik dan perusahaan jasa. Sedangkan manajemen operasi jasa hanya khusus membahas mengenai penerapan manajemen operasi pada perusahaan jasa. Pemahaman mengenai manajemen operasi jasa perlu ditekankan, mengingat jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan barang. Materi kedua yaitu tentang 3 utilitas dalam operasi. 4 jenis utilitas berbasis produksi usaha menciptakan barang dan jasa yang menambah kegunaan atau utility. Ada 4 kegunaan atau utility yang timbul dari produksi ini, yaitu yang pertama, utilitas formulir atau kegunaan bentuk. Kegunaan dari suatu benda antara lain dapat disebabkan oleh perubahan bentuk. Contoh, nilai guna dari sebuah lempengan besi relatif rendah. Namun jika lempengan besi tersebut ditempa menjadi sebuah pisau, maka nilai akan menjadi lebih besar. Kegunaan 2. Kegunaan tempat atau kegunaan tempat. Pertambahan kegunaan dari suatu benda antara lain dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Contoh, sebuah mantel yang tebal tidak banyak berguna jika dipakai di daerah tropis. Namun jika dipakai di daerah dingin, maka akan lebih bermanfaat. Yang ketiga, kegunaan waktu. Kegunaan suatu benda bertambah jika benda itu dipakai pada waktu-waktu yang tepat dan sesuai dengan manfaat benda tersebut. Contoh, payung akan lebih berguna jika dipakai pada waktu hujan atau saat terik. Yang keempat, kegunaan kepemilikan. Kegunaan kepemilikan suatu benda baru terasa bila telah ada pemiliknya atau dimiliki oleh konsumen yang tepat. Contoh, tanah yang kosong dan terbengkalai tidak akan memiliki manfaat, tetapi tanah tersebut baru membawa manfaat bila dimiliki dan diolah oleh manusia yang bisa mengolah tersebut. Materi yang ketiga yaitu menentukan nilai melalui operasi. Fungsi dari kegiatan produksi adalah untuk menciptakan dan menambah nilai guna suatu produk, baik itu barang maupun jasa. 1. Menciptakan nilai guna. Proses produksi berfungsi untuk menciptakan nilai guna suatu barang. Suatu bahan baku yang tadinya tidak mempunyai akan nilai guna kemudian dirawat jadi memiliki nilai guna. Contohnya, barang dan bahan-bahan lainnya yang dirawat jadi menghasilkan sebuah pakaian. Bahan kayu, batu, pasir, dan bahan-bahan lainnya yang dirawat jadi dapat membangun sebuah rumah. Yang kedua, menambah nilai guna. Proses produksi juga dapat menambah nilai guna suatu barang yang awalnya telah memiliki kegunaan antar tujuan jadi memiliki nilai guna tambahan. Proses dapat menghasilkan fungsi awal suatu barang menjadi fungsi yang baru.
Contohnya, memodifikasikan kendaraan bergerak jadi memiliki kecepatan lebih baik, merenovasi rumah kosong menjadi sebuah restoran. Yang ketiga, kehadiran konsumen dalam proses operasi dan perusahaan manufaktur. Kehadiran konsumen tidak banyak penting terhadap proses produksi. Perusahaan manufaktur cenderung tidak membutuhkan keterlibatan konsumen dalam proses produksinya. Sementara dalam operasi perusahaan jasa, kehadiran dan keterlibatan konsumen sangat diperlukan, terutama pada perusahaan jasa yang membutuhkan kontak tinggi sistem. Tanpa keterlibatan konsumen, proses produksi jasanya tidak dapat dilakukan. 4. Kualitas layanan konsumen menggunakan ukuran yang berbeda untuk mengukur kepuasannya terhadap barang dan jasa yang dikonsumsinya. Hal tersebut karena jasa hanya terdiri dari sesuatu yang berwujud. Manajer, khususnya pengelola perusahaan jasa, mengerti bahwa kualitas layanan baju yang kita masukkan ke Binatu, misalnya baju yang tadinya kotor menjadi bersih, wangi, dan cepat kualitas kerja. Tetapi konsumen merasa kecewa karena ketika mereka mengambil baju mereka ke Binatu, karyawan di tempat tersebut tidak nyaman atau kualitas layanan. Materi yang keempat yaitu strategi bisnis sebagai penggerak operasi. Strategi bisnis adalah sebuah dokumen yang secara jelas menunjukkan langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan. Kapabilitas adalah kemampuan untuk mengeksploitasi sumber daya yang dimiliki dengan baik. Di saat sebuah perusahaan mempertimbangkan strategi bisnisnya, mereka juga harus mengatur kapabilitas atau kompetensi operasinya berdasarkan pasar sasaran tertentu, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dari pasar sasaran tertentu. Materi ke-6 yaitu perencanaan operasi, penjadwalan operasi, dan pengendalian operasi. Yang pertama yaitu perencanaan operasi. Ada beberapa perencanaan operasi, yaitu perencanaan kapasitas, rencana jumlah produk yang dihasilkan perusahaan dalam kondisi normal. Yang kedua, perencanaan lokasi. Penentuan atau pemilihan lokasi itu penting karena mempengaruhi kedudukan dalam persaingan dan kelangsungan hidupnya, dengan tujuan agar perusahaan dapat beroperasi secara efektif, efisien, dan lancar. Yang ketiga yaitu perencanaan kualitas. Karakteristik suatu produk atau jasa yang menampilkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan. Perencanaan kualitas dibuat untuk memenuhi dua sasaran, yaitu yang pertama ada kinerja, dimensi kualitas yang mengacu pada sebaik apa suatu produk menjalankan apa yang diharapkan darinya. Yang kedua yaitu konsisten dimensi kualitas yang mengacu pada kesamaan kualitas produk antar satu unit dengan unit yang lain. Yang keempat ada perencanaan metode. Setiap manajer harus mengetahui langkah dan metode produksi dalam menjalankannya. Perencanaan metode digunakan untuk memperbaiki kegiatan yang boros, sumber keterlambatan, dan bentuk inefisiensi lain dalam operasi barang dan jasa. Selanjutnya dilakukan perbaikan layanan pelangganan. Yang kedua yaitu penjadwalan operasi. Yang pertama ada jadwal induk operasi, jadwal yang menunjukkan produk mana yang akan dihasilkan dan kapan diproduksi dan periode waktu yang akan datang. Yang kedua jadwal terinci, yang dimana jadwal terinci ini adalah jadwal yang menunjukkan tugas harian beserta selesai, mulai, dan berakhirnya untuk setiap pekerjaan yang ditugaskan. Yang kedua yaitu jadwal staf, yaitu waktu kerja yang ditetapkan untuk beberapa hari mendatang bagi setiap karyawan di masing-masing giliran tugas. Ketiga yaitu pengendalian operasi. Pengendalian operasi adalah aktivitas yang menetapkan kemampuan sumber-sumber yang digunakan dalam memenuhi rencana, kemampuan produksi berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan, serta melakukan perbaikan rencana. Adapun tujuan utamanya yaitu memaksimalkan pelayanannya bagi konsumen. Yang kedua, pengendalian produk. Yang ketiga, persediaan dan kapasitas produk. Yang keempat, penyimpanan. Yang kelima, peralatan dan rute dan proses perencanaan. Perbaikan kualitas dan manajemen kualitas total.
Menurut Edward Deming, beberapa paduan kunci dalam memperbaiki kualitas. Yang pertama, memberi pendidikan dan pelatihan pada para manajer dan karyawan agar mereka unggul dalam bidang tugas mereka. Yang kedua, memberanikan karyawan mengambil tanggung jawab dan melaksanakan kepemimpinan. Dan yang ketiga yaitu memberanikan semua karyawan mencari cara untuk memperbaiki proses produksi. Panduan ini konsisten dengan kiat memberi keahlian dan kebebasan pada karyawan agar menjadi kreatif dan bukan membuat banyak pembiasan yang akan memaksa fokus karyawan hanya pada cara memproduksi lebih banyak unit sekedar untuk memenuhi kuota produksi. Deming tidak menghancurkan fokus pada kuota produksi agar karyawan dapat mengalokasikan lebih banyak waktu untuk hal-hal kepemimpinan dan perbaikan proses produksi. Itu menambah nilai melalui rantai pasokan. Yang pertama, pengembangan produk dengan cara melakukan riset pasar, merancang produk baru, melibatkan supplier dalam perencanaan produk baru. Yang kedua, ada perencanaan produk dan pengadaan, di mana kita membuat planning, peramalan permintaan, perencanaan kapasitas, perencanaan produksi, dan persediaan. Yang ketiga, ada pengiriman atau distribusi, di mana kita perencanaan jaringan distribusi, penjadwalan, pengiriman, mencari dan memelihara hubungan dengan perusahaan jasa pengiriman lainnya, memonitor servis level di tiap pusat distribusi. Yang keempat, ada pengadaan, di mana kita memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier, melakukan pembelian bahan baku dan komponen, memonitor supply risks, membina dan memelihara hubungan dengan supplier. Yang kelima, ada operasi atau produksi, di mana kita mengeksekusi produksi dan pengendalian kualitas. Materi terakhir yaitu pengusaha sukses, Hendrik Theo. Hendrik Theo besar dan tumbuh di kota kelahirannya yaitu Medan. Ia lahir pada tahun 1963 di Rantau Prapat, Sumatera Utara. Setelah 10 tahun bersekolah di SMP Kalam Kudus, Medan, Hendrik Theo kemudian masuk di SMA Kota Katolik Medan jurusan IPS dan lulus pada tahun 1981. Setelah lulus sekolah, pada tahun yang sama ia kuliah di jurusan akuntansi di Universitas Sumatera Utara Medan. Sambil kuliah, Hendrik bekerja di sebuah perusahaan teknologi informasi atau IT asing asal Singapura. Di sini Hendrik punya karir yang bagus. Pencapaian tertingginya adalah menjadi kepala cabang area Kota Medan. Setelah 2 tahun bekerja, Hendrik Theo memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan asal Singapura tersebut. Walaupun ia sudah punya jabatan yang tinggi, hal itu tak serta-merta membuatnya berpuas diri. Ada 2 alasan mengapa Hendrik Theo memilih resign dari perusahaan IT tersebut. Pertama, perusahaan tempat ia bekerja tidak mau menerima ide-idenya. Kedua, perusahaan tersebut memilih membuka usaha di Indonesia karena ingin fokus berbisnis di Singapura. Setelah menamatkan kuliah, ia memilih hijrah ke Jakarta. Saya melihat peluang-peluang lebih baik di Jakarta dan di Medan. Hendrik Theo, pendiri Bineka.com, memulai bisnis Bineka pada tahun 1993. Hendrik memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis bersama 4 rekannya, lalu mendirikan perusahaan bersama PT Bineka Menteri Dimensi yang berkantor di sebuah rumah kontrakan daerah Pulau Mas, Jakarta Timur. Perusahaan ini bergerak di distribusi produk-produk IT awalnya. Bineka Menteri Dimensi yang didirikan oleh Hendrik Theo fokus jadi distribusi barang arsitektur seperti mesin gambar dan printer, kemudian meluas ke VC Bullet dan VC Convertible, Pre-Release, rancang sebuah perangkat lunak, jasa jaringan atau I1 dan Y1, solusi video editing hingga pusat servis. Untuk mendirikan Bineka Menteri, Hendrik harus merongok koceng hingga ratusan juta dengan 12 karyawan. Pada tahun 90-an, dulu angka 100 juta angka yang sedikit. Namun Hendrik Theo percaya bahwa bisnisnya ini akan mengalami pertumbuhan yang baik. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.